Oke, saya ulang lagi ya. Mohon maaf, ini barusan lupa di-record nih. Saya ulang dari depan, supaya rekamannya itu membahas mulai dari awal. Yang pertama termodinamika ya. Termodinamika di sini ya ilmu yang mempelajari tentang kalor. Nah, kalor yang bergerak. Yang bergerak dari mana ke mana? Bisa bergerak dari sistem menuju ke lingkungan, bisa dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, di sini ada hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika ini hukum yang paling dasar di dalam termodinamika. Nah, untuk hukum satu termodinamika, misalkan nih, kan kita ngomongin kalor ya, energi kalor atau energi panas. Nah, energi kalor misalkan nih datang dari lingkungan menuju ke sistem. Sistemnya itu bisa apa saja, misalkan mesin ya. Kalau misalkan kita ngomong sistem, oh bayangannya mesin gitu aja, apa ya. Atau misalkan kalau misalkan kayak misalkan apakah bisa bayangin kayak balon? Oh bisa ya. Misalkan nih kalornya datang dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, kalornya itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk usaha atau bisa plus ya, mengubah energi dalamnya. Kalau ini berarti yang berhubungan dengan energi diri atau energi potensialnya, itu ya. Energi potensialnya dari sistem. Ini tidak digunakan semuanya menjadi usaha. Nah, keterangannya di sini yaitu Q-nya adalah energi kalor, W-nya adalah usaha, delta U-nya adalah perubahan energi dalam. Delta U itu berarti U2 dikurangi U1. Nah, secara matematis ada nilai positif dan negatif. Kalau Q-nya itu bisa bernilai positif kalau sistemnya menyerap kalor. Dan Q-nya bernilai negatif kalau sistemnya melepas kalor. Untuk W atau usahanya di sini nilainya positif kalau sistem melakukan usaha dan W-nya akan bernilai negatif, sistem dikenai usaha, ada usaha dari luar. Nah, untuk yang delta U berarti kalau misalkan positif nih, oh berarti ada kenaikan energi dalam. Kalau misalkan nilainya negatif ada penurunan energi dalam. Jadi seperti itu untuk hukum satu termodinamika. Ini tidak perlu kita panjang lebar untuk hukum satu termodinamika di sini. Nah, yang selanjutnya ya, kita ngomongin tentang usaha. Bagaimana usaha pada termodinamika, pada sistemnya itu usahanya itu seperti apa ya. Nah, indikator sistem itu melakukan atau dikenai usaha itu adalah yang kita lihat pertama kali adalah volumenya ya. Itu yang kita lihat. Misalkan gini ya, logikanya ini, analoginya begini. Analogi. Misalkan kita punya benda terus didorong gitu ya, didorong dengan sebuah gaya. Ternyata bendanya bergerak misalkan ke kanan, ya kan? Benda bergerak ke kanan. Indikator gayanya itu melakukan usaha adalah bendanya berpindah posisi, oh dari kiri menuju ke kanan. Itu ya kalau ngomongin usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya. Tapi kalau di materi ini ya, yang kita lihat adalah perubahan volumenya. Apakah berubah atau enggak? Kalau misalkan volumenya enggak berubah, V1 sama dengan 1 liter, V2 sama dengan 1 liter. Oh, itu enggak berarti enggak ada usaha. Tapi kalau misalkan dari 1 liter menjadi 2 liter, oh berarti itu ada usaha. Usahanya itu positif berarti. Membesar volumenya. Tapi kalau usahanya volumenya mengecil dari 2 liter menjadi 1 liter, oh itu berarti usahanya
negatif. Itu ya. Nah, secara umumnya begini ya. Kalau kita bikin grafik, ini grafiknya antara P sama V. Misalkan begini, seret ya. Nah, miring gitu aja lah ya. Nah, saya ambil grafik yang miring aja, akan bergerak dari atas ke bawah gitu ya. Ini V1, ini V2. Ini P1, ini P2. Dengan P adalah tekanan, V-nya adalah volume. Maka usahanya itu sama dengan luas dari grafik tersebut ya. Grafiknya antara P dan V. Itu untuk usaha pada grafik PV. Dimana misalkan nih ya, grafiknya itu garisnya lurus. Nah, kalau lurus itu enak. Misalkan nih lurus. Entah itu lurusnya itu mendatar atau misalkan miring ke atas gitu ya. Nah, luasnya kan lebih mudah untuk kita hitung. Tapi kalau misalkan melengkung ya, melengkung begini, nah kayak gini ini gimana? Oh, kalau kayak gini ini berarti kita harus tahu persamaan garisnya, baru nanti kita integralin. Loh, kok berhubungan dengan integral? Iya, integral kalau kayak gini ya. Nah, usahanya pada grafik PV ini ya, secara umum seperti ini, berarti kita mencari luasnya saja, luas grafiknya. Luas yang mana? Nah, luasnya itu ke arah sumbu X, ke arah V-nya. Nah, yang ini. Jangan terbalik ya. Misalkan nih, oh cari luas, luasnya ke sana. Bukan. Jadi luasnya itu ke bawah. Nah, ini. Luasnya ini. Oke ya. Jadi untuk W-nya jangan sampai salah arah gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh nyari usahanya gimana? Nah, ini dari sini. Nah, sekarang untuk prosesnya. Proses-proses itu kan ada 4 ya. Prosesnya itu ada 4. Yang pertama nanti kita akan bahas ini isobarik, yang paling gampang nih, isobarik. Isobarik, terus setelah isobarik nanti kita bahas isochorik. Kemudian isotermik. Terus yang terakhir adalah adiabatik. Nah, isobarik itu apa, ya kan? Apalagi ini, oh ini apa, makanan apa ini, makanan apa, kan gitu ya? Iso. Nah, kalau di bahasa Jawa iso itu berarti bisa. Tapi kalau di fisika ya isobarik ya, ini berarti tekanannya sama. Isobarbar ya kan? Bar itu kan kayak satuan dari tekanan ya, bar. Oh, berarti ini tekanan sama. Tekanan sama atau tekanan tetap. Kalau isochorik ya. Atau ini bahasa apa ini chorik gitu ya. Atau bisa juga isovolume. Oh, berarti ini volume tetap. Volume tetap. Isotermik, kalau ini termik, termal ya, suhu. Oh, berarti ini suhu. Suhu tetap. Nah, kalau ini adiabatik, ini yang ruangan yang terisolir, saya sebut gini aja, guys. Terisolasi. Sistemnya terisolasi. Terisolasi, ya kalau realnya itu seperti termos. Kalau misalkan air udah masuk ke dalam termos, misalkan airnya itu udah dingin, maaf, termos itu biasanya untuk menyimpan air panas ya. Misalkan air panas udah masuk ke dalam termos. Nah, kecenderungannya kalau misalkan termosnya itu masih baru gitu, airnya itu kan cenderung
atau mempertahankan suhunya ketika awal. Kalau misalkan awalnya panas, oh berarti nanti bakalan tetap panas. Atau misalkan airnya dingin, oh bakalan tetap dingin. Terisolasi. Jadi suhunya cenderung tetap. Kalau secara apa namanya? Teorinya berarti itu tidak ada kalor yang bisa masuk ataupun keluar, baik itu dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem untuk yang adiabatik. Oke, langsung saja kita bahas isobarik. Isobarik. Untuk isobarik, karena tekanannya itu tetap, terus gini aja wes, P tetap. Secara grafiknya, nah ini grafik antara P sama V. Grafiknya itu tidak pernah memotong gitu ya, nempel itu nggak pernah. Jadinya begini. Nanti ada jarak gitu ya. Nah, misalkan arahnya ke kanan, gitu ya, ke kanan. Ini awalnya V1 menjadi V2. Kalau misalkan arahnya ke kanan, oh berarti volume membesar. Volumenya membesar nih, tekanannya P. Gimana cara mencari usahanya? Usahanya kan tadi kan saya bilang ini luasnya kita cari ya. Nah, luasnya ini berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun persegi panjang. Jadi cara nyarinya panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Lebarnya P, panjangnya V2 min V1. Jadi nulisnya begini atau kita tulis P delta V. Itu ya. Lebih kecil lagi misalkan nih deltanya perubahannya itu sangat kecil. Oh, berarti ini kita ganti D ya. Oh, berarti jadi PDV. Itu kalau secara matematisnya. Nah, untuk usahanya berarti sama dengan P dikali delta V ya. Kalau misalkan kita hubungkan sama hukum satu termodinamika ya. Secara hukum satu termodinamika. Berarti karena Q sama dengan W plus delta U, maka W-nya bisa diganti menjadi P delta V. Nah, jadi begitu kalau misalkan kita disuruh menghubungkan. Terus yang selanjutnya yaitu isohorik. Horik berarti volume tetap. Volume tetap berarti grafiknya seperti apa? Ya. Grafiknya bisa naik, bisa turun. Misalkan nih naik kita ya, naik. Ini V, ini P1, ini P2 ya. V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2 berarti delta V-nya itu 0. Ya. Tidak ada perubahan volume. Karena tidak ada perubahan volume berarti W-nya itu 0 ya. Tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan volume. Oh, jadi begini nanti. Nah, kalau secara hukum termodinamika 1 ya. Nah, kalau kita hubungkan ya. Secara bahasanya udah secara aja ya. Secara hukum 1 termodinamika karena Q sama dengan W plus delta U, sedangkan W-nya itu 0, maka Q-nya sama dengan delta U. Iya.
sama dengan del. I sama dengan oke. Terus berarti gampang aja ya untuk yang isohorik. Perhitungannya itu gampang. Kemudian untuk yang apa tadi ya? Isotermik. Isotermik berarti T-nya atau suhunya tetap. Bagaimana grafiknya? Nah, ya. Untuk isotermik sama adiabatik itu mirip banget ya. Mirip. Grafiknya itu begini. Melengkung. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau melengkungnya dari atas ke bawah berarti gini. Dari bawah ke atas berarti gini. Ya, tinggal dibalik saja. Nah, ini bagaimana kita mencari nilai usahanya. Kalau secara grafik, karena ini bentuknya kan melengkung ya, ini harus kita tahu persamaan garisnya itu berapa, gimana. Kalau misalkan kita lihat secara grafik. Tapi kalau kita ngelihatnya secara secara hukum satu termodinamika, itu lebih gampang. Ntar dulu ya, untuk yang isotermik. Ini kan suhunya tetap ya, suhu tetap. Kalau suhu tetap, berarti delta U-nya itu sama dengan 0. Loh, kok bisa itu delta U sama dengan 0 ya? Tulisin gini, ingat, sebenarnya delta U sama dengan, kalau untuk yang monoatomik ya, 3/2 NR delta T. Nih, delta T-nya itu kalau misalkan 0 ya, tidak ada perubahan T-nya, berarti kan 0 ya, berarti kan semuanya ini nilainya 0, delta U sama dengan 0. Nah, berarti secara hukum 1 termodinamika, maka ya saya tulis lengkap dulu ya, W sama dengan I plus delta U. Saya salah nulisnya ya. Bentar dulu, saya hapus dulu. Q sama dengan W plus delta U. Nah, karena delta U-nya itu 0, berarti Q-nya sama dengan W. Gitu ya. Jadi W-nya gampang banget. W sama dengan Q. Kalau secara hukum satu termodinamika. Tapi kalau misalkan secara grafik, gimana cara mencari W-nya? Dicari ini. Luasnya ini gimana? Berapa? Caranya. Ya. Nah, gimana caranya? Ini nanti berhubungan dengan, ini kan integral ya, integral ya. Itu W-nya sama dengan, kalau nggak salah itu ya, saya agak lupa ini. Mohon koreksinya nanti kalau misalkan salah ya. 3/2 NR T ln W sama dengan NRT ln V2 per V1. Oh iya ya, ln ya. V2 per V. Mohon maaf, tadi apa? NRT ya Bu ya? NRT ln V2 min V1. Tapi tidak ada 3/2-nya? Tidak ada. Oh ya, berarti yang ini saya hapus aja ya. Saya agak lupa ini ya. Karena jarang kita pakai untuk yang rumus tentang ini. Karena di sini ada nilai ln, logaritma natural ya. Nah, begini. Jadi kalau misalkan secara grafik ya berarti kita pakai rumus ini. Itu ya. Kalau misalkan V2-nya ada, V1-nya ada. Tapi kalau ternyata Q-nya ada, ya udah jangan capek-capek ya, W-nya sama dengan Q gitu saja. Langsung kita masuk ke adiabatik.
adiabatik. Kalau adiabatik tadi ruangan yang terisolir ya, terisolir. Kalau ruangan yang terisolir itu berarti nanti ya tidak ada key-nya. Berarti key-nya 0. Ya. Bentar dulu nih ya, saya gambarkan dulu ya. Gambarkan dulu. Untuk yang grafik antara PV-nya ya, ini mirip dengan isotermik. Sama-sama melengkung, cuman melengkungnya itu nah begini. Kalau misalkan untuk yang isotermik kan sampai sini gitu ya. Nah, begini. Ini melengkung ya, bukan garis lurus. Apakah di sini ada usahanya? Ada. Ini ada usahanya di sini. Soal ini V1, ini P2. Ini P1, ini P2. Ya. Nah, karena Q sama dengan Q sama dengan 0, nah, berarti secara hukum satu termodinamika ya, kalau misalkan kita mau cari W-nya sama dengan apa? Karena Q sama dengan W plus delta U, ya ini 0, maka W-nya sama dengan minus delta U. Nah, delta U-nya rumusnya ini, 32 NR delta T. Tapi di sini dikasih nilai minus untuk W. Nah, itu untuk yang adiabatik. Langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, hukum 1 sudah selesai, sekarang masuk di hukum kedua, termodinamika. Nah, untuk hukum termodinamika ini nanti langsung ke aplikasinya nanti. Yaitu aplikasinya itu di mesin Carnot. Nah, inti dari hukum termodinamika di sini adalah ya kan, secara alami kalor itu mengalir dari dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah, itu secara alami. Nah, bagaimana kalau kalornya itu kita paksa bergerak atau mengalir dari suhu yang rendah menuju ke suhu yang tinggi, kita paksa seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ingin kita paksa, berarti ada usaha yang dari luar. Kalau tidak ada usaha dari luar itu mustahil, itu ya. Secara hukum alam seperti itu untuk yang hukum 2 termodinamika. Langsung saja ya, ini kita masuk ke aplikasinya aja ya. Aplikasi di hukum 2 termodinamika. Ini masuk ke mesin. Mesin yang cukup ideal, yaitu mesin Carnot ya. Carnot. Mohon maaf, salah nulis. Carnot. Mesin Carnot. Nah, mesin Carnot di sini kita lihat secara skemanya saja. Misalkan nah, saya gambarkan seperti ini saja. Ini saya sebut sebagai sistem yang melingkar ini ya, sistem. Nah, ini ada panah masuk, kemudian di sini ada 2 panah yang keluar. Ini lebih mudah kita pahami dengan metode panah-panah seperti ini. Ini ada kalor. Kalor masuk ke dalam sistem. Kalornya di sini saya tulisin Q1. Terus di sini memiliki suhu ya,
Suhunya itu T1. Nah, kalau oleh sistem itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk usaha. Usaha di sini. Kenapa kok nggak ke usaha semuanya? Nah, secara ini kembali lagi ya, secara hukum alam ya. Ini sulit untuk mengubah menjadi usaha semuanya. Kenapa? Karena ada energi yang terbuang. Makanya mesin itu diciptakan atau dibuatlah sebuah knalpot. Ya, itu pembuangannya di situ. Kan knalpot itu panas ya. Ya ada energi juga yang terbuang. Jadi usaha amat. Kalori yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk usaha, tapi ada juga yang dibuang. Nah, secara matematisnya berarti begini. Q1, ya kan, ini kan masuk, kan ini keluar nih. Q1 sama dengan W plus del, kok del? Q2. Atau misalkan, kalau misalkan cari W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, begitu. Mesin Carnot di sini ada istilah namanya efisien. Efisiensi. Efisiensi mesin ya. Kenapa sih kok harus ada efisiensi mesin? Nih, supaya kita tahu ya, mesinnya itu bagus atau enggak, itu aja. Kalau misalkan mesinnya bagus, oh berarti usahanya itu nanti sangat besar. Nah, sangat besarnya itu dibandingkan dengan apa? Nah, efisiensi di sini ya, saya bagi jadi 2. Yang pertama ada saya sebut efisiensi nyata. Real, nah bahasanya tuh real. Efisiensi nyatanya, efisiensi kita simbolkan seperti ini. Nah, saya agak lupa ini cara bacanya ini apa ya. Pokoknya ini efisiensi kita aja. Efisiensi sama dengan kita membandingkan antara W dengan Q1. Nah, kalau kita jabarin W-nya itu apa ya? Berarti ini Q1 dikurangi Q2 per Q1. Ya, biasanya ini dikali 100%. Karena kan W dibanding Q1 itu nilainya mesti kurang dari 1. Makanya kita dalam butuh angka yang dalam bentuk persen gitu ya. Makanya dikali 100%. Ini mesti kurang dari 1 ini. Nggak mungkin lebih dari 1 efisiensinya itu. Nah, kalau ini kita jabarin lagi. Kan Q1 min Q2, ini kalau kita jabarin kan Q1 per Q1 gitu ya. Nah, tuh. Atau ini 1 min Q2 per Q1. Ini kali 100%. Kali 100%. Ini untuk yang real. Kalau misalkan satunya, kebalikannya ini, nyata. Oh, semu berarti. Semu atau tidak nyata ya. Ini guys, tidak nyata aja lah. Ini bahasa saya sendiri ya, tidak nyata ya. Efisiensinya gimana? Nah, efisiensinya cukup kita ngelihat dari suhu. Nah, coba nih. Kan Q1 itu pasangannya T1. Berarti ini bisa ditulis. T1 sama dengan. Nah, ini W-nya. Ini berpasangan sama delta T ini.
min T2. Coba, delta T kan benar nih. Sama dengan T1 min T2. Jadi nanti ini Q1 gandingannya T1. W gandingnya delta T. Q1 gandingnya T1. Q2 gandingannya T2. Jadi ini bisa ditulis W-nya kan delta T ya. Gandingannya ini berarti ditulis delta T. Q1 gandingannya T1. Ini dikali 100%. Atau ini ya. Ini T1 min T2 per T1 kali 100%. Sama dengan, langsung saja 1 min T2 per T1 dikali 100%. Ini untuk efisiensi mesin. Oh iya, bahasa lainnya untuk efisiensi yang nyata itu efisiensi minimum. Kalau ini efisiensi maksimum. Tapi untuk mesin-mesin yang masih baru ya, efisiensi semu sama nyata itu ya mirip gitulah. Tapi kalau udah dipakai beberapa bulan bahkan bertahun-tahun itu, wah efisiensinya jauh banget nih. Kalau semu misalkan semuanya itu udah misalkan 80%, nyatanya nggak mungkin segitu, masih jauh di bawah itu untuk yang mesin Carnot. Ini untuk yang efisiensi mesinnya. Terus gini, kadang di soal itu gini, oh iya, kalau untuk prosesnya secara grafik mesin Carnot tuh gini, P ini V ya. Gini seret. Nah gini. Jadi di sini prosesnya hanya ada adiabatik sama isotermik. Tekan ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. A, B. Oh ini berarti kok adiabatik. Isotermik. Lihat dari A ke B membesar nggak? Oh membesar. Ini bahasanya secara fisikanya itu gini. Isotermik yang mengalami pemuaian. Karena kan volumenya membesar. Kalau BC ini adiabatik. Ini sama-sama memuai ya. Memuai, mengalami pemuaian volume membesar. CD ini isotermik. Jadi gantian isotermik adiabatik. DA. Ini adiabatik. Kalau ini mengalami penyusutan atau menyusut gitu aja lah ya bahasanya, menyusut. Ini untuk mesin Carnot. Mesin kalor ya. Memanfaatkan kalor digunakan untuk usaha. Ini mesin Carnot. Ini mesin yang cukup ideal. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke mesin pendingin, apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Monggo ya, saya kasih jeda waktu atau saya kasih kesempatan untuk bertanya perihal materi yang sudah saya sampaikan. Silakan. Pak, saya boleh tanya Pak? Oh, monggo silakan. Ini tentang prosesnya si isotermik sama adiabatik yang grafik, Pak. Iya.
Itu kenapa ya Pak? P1-nya posisinya malah di atas, beda sama si isokorik itu kan posisi P1-nya itu di bawah. Kenapa P1-nya tuh di atas gitu Pak? Agak bingung. Agak bingung ya. Iya. Biasanya kan kalau satu tuh dimulai dari bawah dulu, itu kok P1-nya di atas gitu. Yang bingung itu yang ini. Enggak Pak, yang isotermik, Grafik gini. bukan. ISO, Yang sebelumnya. Yang masih hukum 1. oh hukum 1. Yang isotermik ya. Isotermik Oh, iya. sama adiabatik itu kan grafiknya P1-nya posisinya di atas ya Pak, P2-nya Iya. yang di bawah. Kalau isokorik itu kan P1 di bawah, terus P2-nya di atas. Kenapa kok beda kayak gitu ya Pak? Yang ini toh maksudnya. Ini kan Kayaknya gini Pak, ya. yang koordinat Y-nya. Coba isotermik ya. Ini berarti ya. Ya, P1-nya kan di atas tuh Pak. Terus P2-nya di bawah. Oh iya. Jadi, kenapa beda sama si Sebenarnya gini. isokorik itu kan P1-nya di bawah. Oke. Iya. Ini cuman penyimbolan saja ya. Penyimbolan bahwa misalkan nih karena saya nulisnya ini kan V1 ya, atau volume awal. Volume awal ya. Berarti kan harus berpasangan dengan tekanan awal. Harus berpasangan. Maksudnya gini, ini berpasangan nih. Oh, berarti V1 ini kan ya. Berarti kalau ini V2-nya kan di sini ya. V2-nya di sini. Pasangannya berarti P apa kan gitu maksudnya. Berarti kalau misalkan ini V1, saya tuliskan saja ini P1. Ini cuman berpasangan saja. Ini V2 berpasangan dengan P2. Ini untuk yang isotermik. Tapi kalau misalkan isokorik, loh kok isokoriknya ini P1, ini P2 gitu. Kok kayaknya kebalik. Nah, jadi gini. Ini saya misalkan saja ya, tekanannya naik gitu ya. Oh, naik. Kan dari posisi awal ke posisi akhir. Oh, berarti ini P1, ini P2. Gitu untuk yang isokorik. Isotermik ini saya misalkan volumenya naik. Nah, naik kan berarti kan posisi dari atas ke bawah. Oh, berarti ini P1. Kalau misalkan saya balik ya nggak apa-apa. Misalkan saya balik, misal saja. Volumenya turun, berarti kan turun itu grafiknya itu kan begini. Ya, kayak ini. Kalau misalkan turun, oh berarti ini V1, ini P1. Ini V2, ini V2. Gitu saja sih, itu cuman simbol saja. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Kalau tidak ada, langsung saja ke mesin, bukan mesin kalor tapi mesin pendingin. Mesin pendingin. Prinsipnya atau cara kerjanya di mesin pendingin di sini ya mendinginkan ruangan. Lu kok bisa mendinginkan gitu? Prosesnya bagaimana? Prosesnya ya, apa yang didinginkan? Misalkan nih ruangan, misalkan kamar gitu ya. Ruangan kamar pengen didinginkan. Dingin itu kan berarti energi kalornya nggak ada atau bahkan nol gitu ya. Berarti energi kalor di dalam ruangan itu harus kita buang. Buang kemana? Ya buang di luar ruangan. Bagaimana cara kita membuangnya? Ya berarti kita sedot energinya itu pakai mesin. Pakai mesin, yang mesin pendingin bisa namanya AC kan gitu ya. Nah, penggambarannya begini berarti.
Nah, ini sistem ya. Nah, energi kalor yang dari sistem itu, ini arahnya, lihat arahnya ya. Ini energi yang ada di dalam sistemnya, pingin dikeluarkan. Pakai apa? Ya pakai usaha. Dibuang kemana? Sana. Oh iya, nah ini simbol ya, simbol. Ini kan nanti suhunya tinggi, ini suhunya rendah. Yang jadi biar nyambung dengan materi. Oh, kertas ini. Balik lagi, ada ini. Ada anak saya ini coret. Mau dibikin ini mainan. Waduh, saya marahin barusan. Oke, saya lanjut ya di sini. Ini kan suhunya itu lebih tinggi. Ini suhu di dalam di luar ruangan. Yang ini nanti suhu yang ini berarti suhu di dalam ruangannya. Ini lebih rendah. Ini Q2 berarti ini. Biar nyambung dengan yang pertama tadi. Ini berarti T2. Pasangannya nanti. Ini Q1. Jadi Q2 itu dibuang keluar ruangan. Ini T1. Ya. Jadi ini nanti suhunya suhu yang tinggi. Suhu tinggi. Ini berarti suhu rendah. Kalau di mesin pendingin, ini istilahnya bukan efisiensi, tapi koefisien performansinya. Koefisien performansi, atau bahasa Inggrisnya kan C, coefficient of performance, disingkat CP. Kontak persennya bukan, kontak persen, CP. Nah, koefisien performansinya bagaimana cara kita ngitungnya? Kalau tadi itu namanya efisiensi ya. Efisiensi itu W per I1 atau usaha per kalor yang masuk ya. Kalau ini dibalik. Oh iya, tadi tidak saya kasih keterangan. Kalau ini namanya kalor serap. Kalau ini berarti namanya kalor lepas. Nih ya. Kalau yang ini, yang mesin Carnot nih, kembali ke mesin Carnot ya. Kalau Q1 itu namanya kalor serap. Kalau ini namanya, berarti ini kalor lepas. Tuh, itu bedanya untuk mesin Carnot sama mesin pendingin. Nah, tuh. Coba dilihat perbedaannya. Nah, ini kan serap ya. Menyerapnya dari suhu yang tinggi. Nah, ini suhu tinggi. Kalau ini menyerapnya dari suhu yang rendah. Tuh, itu bedanya. Nah, CP-nya dibalik saja. Tadi W atau usaha per kalor serap. Kalau ini kita balik, kalor serap per usaha. Nah, CP-nya berarti Q2. Lihat arah panahnya. Ini masuk, ini keluar ya. Berarti W-nya itu bisa kita ubah menjadi
Q1 min Q2. Untuk koefisien performansinya ya. Ini koefisien performansi nyata atau nilai realnya, bisa juga kita pakai suhu. Berarti ini T-nya itu T2 per delta T ya. Itu sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, ini udah masuk mesin pendingin. Nah, untuk materi termodinamika itu udah selesai. Nah, karena materinya sudah selesai, berarti kita akan membahas soal-soal yang telah beredar. Silakan di di-share saja soal-soalnya di grup. Kita langsung akan membahas. Atau misalkan mau nanya dulu tentang materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir, monggo. Ini kebetulan laptop saya agak lemot. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan langsung, silakan. Pin, Nggih. kemarin soal yang tahap 1 itu keluarnya itu grafik-grafik Pak. Mirip-mirip yang sudah saya foto di grup itu. Iya. Oh, udah masuk di grup soalnya? Sudah. Oke ya. Tar dulu, ini saya bukanya dari laptop. Laptopnya agak. Ini baru buka nih laptopnya. Ntar saya bacakan ya. Ini soal yang masuk dari Bunda Wati. Oke. Waduh. Ini soal apa nih? Oke, soalnya nggak begitu kelihatan. Nomor 1, perhatikan diagram tekanan P terhadap volume P gas ideal berikut. Gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses siklus ABCA ya dengan data seperti pada grafik, di mana proses AB adalah proses isotermik jika R tetapan gas, T suhu mutlak, maka pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah ini mata saya dipaksa untuk berakomodasi. Saya download dulu ya. Grafiknya yang bawah P0, yang atas 4P0, Pak. Iya. Bentar dulu saya ini dulu. Oke.
Nah, wis. Ya, kok kelihatan. Nah. Sudah ada lennya, wah. Len 2 di situ ketahui ya. 0,693. Maka pernyataan di bawah ini yang paling tepat. Beban yang di dalam berada usaha yang dilakukan oleh gas pada proses AB. AB. Untuk yang nomor 1. Grafiknya gini ya. Ini P. Ini naik ya. Seret. Ini pokoknya dia ini isotermik nih. Gambarnya jelek nih. Ini V apa? Kelihatan. Mohon maaf, ini V berapa ini? V0, Pak. V0. Terus ini? 4 V0. 4 V0. Terus ini? Yang itu P0. V0. Ini? 4 P0. 4 P0. Oke. Nah, ini kan ceritanya kan kita harus ngecek satu-satu ya. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses AB. Ini A. Ini A, ini B, ini C. Proses AB. Tadi kan ini kan usaha apa namanya? Usaha isotermik ya. Isotermik yang dari proses AB. Berarti W-nya sama dengan NR T ln V2 per V1. Nah, kalau kita tuliskan berarti NRT ln V2-nya berapa? Dan kan di titik B nih. Berarti 4 V0 per V1-nya V0. Berarti ini NRT ln, nah ini coret ya, ln 4. Ya, ln 4. Ln 4 itu kalau kita tuliskan ln 2 kali 2 ya. Atau misalkan ln 2 pangkat 2. Ya. NRT ln 2 pangkat gitu ya. Kan gini, kalau pangkat kan keluar. Nah, ln 2-nya kan sudah ada nilainya. Nilainya di situ 0,693. RT 0,693. 0,693 dikali 2 berapa ya? Ini adek. 0,693 dikali 2. Saya tak hitung dulu. Kali 2 berarti 6, 18, 1, 13, 1. Nah, 1,386. Berarti 1,386 NRT. Nah, tapi kan di pilihannya itu dalam bentuk PV ya. PV. Nah, ini berarti kita harus ubah menjadi PV. Bagaimana caranya? Caranya berarti kita masuk ke persamaan gas ideal. PV NRT. Nah, persamaan gas ideal apa? Ya, PV sama dengan NRT. Kalau misalkan NRT.
Nah, kalau ini P0 V0, P0-nya berapa? Oh, ternyata pas waktu dia itu V0, maksudnya P awal ya, saya tulis gini ya, PA gitu ya, VA gitu. Pas waktu VA, PA-nya berapa? Oh, ternyata 4P0, berarti ini 4P0. VA-nya ini V0. Nah, kalau misalkan kita ganti, kan jadinya apa ini? 1,386 dikali 4 P0 V0. 1,386 dikali 4 piro. Nah, gitu ya, kita hitung. 24, 2, 8 kali 4, 32, 34, 3 kali 4, 12, 15, 1 berarti 5,544. Ternyata 5,544 P0 V0. Itu untuk yang A berarti salah. Karena apa? Karena WAB seharusnya 5,544 P0 V0. Jadi salah. Terus yang B ya. Perubahan yang ada di dalam pada proses BC. BC itu P0 ke ya, 4. BC itu berarti kan prosesnya isobarik itu. Isobarik. Ya. Yang ditanya di situ di perubahan energi dalam delta U-nya ya. W itu kan sama dengan kok W? Q sama dengan W sama dengan Q sama dengan W plus delta U, berarti Q. Berarti delta U-nya, maaf, ngomong lagi, delta U-nya sama dengan Q min W. Kan gitu ya. Tapi kan Q-nya nggak ada di situ. Nggak ada nilainya ya. Ada nggak di nilainya Q-nya? Pada proses isobarik. Coba kita tes aja ya. Delta U-nya, delta U pada proses BC. Berarti kan ini Q-nya nggak ada ya. W-nya itu dari BC, itu berarti P-nya itu P0. Ini V0 min 4 V0. Ini kan min ya, min ketemu min, ini kan min 3 V0, jadi jadinya plus 3 P0 V0 itu delta U-nya. Tapi Q-nya kan tidak kita ketemukan ya. Nah, kalau Q-nya kita ganti 3 per itu monoatomik. Nah, berarti ini 3/2 NR Q-nya. Nggak bisa ini. Ya, T-nya kok blank ini ya.
Perubahan energi dalam pada proses BC. Kita coba ke C dulu. Coba yang C. Perubahan energi dalam pada proses CA. Pada proses CA. CA itu prosesnya kan isokorik. Isokorik. Berarti W-nya sama dengan 0. Berarti Q sama dengan W plus delta U-nya, sehingga Q sama dengan delta U. Ya. Nah, perubahan energi dalamnya. Nah, delta U-nya sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, NR delta T-nya berarti T di proses pada saat di B, pada saat di A dikurangi pada saat di C. Nah, gini. TA dikurangi TC. Sedangkan T di C itu ada informasi lain nggak? STA. Di pending dulu aja nggak apa-apa, Pak. Nanti sambil jalan. Ya. Loh, iya saya. Oke, kita bahas miliknya ini aja dulu, yang menghitung dulu ya. Nah, ini kita pending dulu dah, ya. Kok macet ini ya? Kita bahas yang miliknya Bu Windy dulu dah, ya. Bu Windy yang nomor 13 dulu, guys. 1/10 mol pada suhu 400 Kelvin dimasukkan dalam silinder. Volume gas itu selanjutnya diubah dari 1 liter menjadi 2 liter. 2 liter dengan suhu tetap atau isotermal. Selanjutnya gas didinginkan menjadi 200 Kelvin. Dan selanjutnya dikompres lagi menjadi 1 liter dengan suhu yang tetap. Berapa usaha yang dilakukan gas itu? Diketahui di sini untuk, ini soalnya dari Bu Windy ya. Bu Windy. Ketahui jumlah molnya 1/10. Kemudian suhunya 400 Kelvin. Dimasukkan dalam silinder. Volume gas itu selanjutnya diubah
diubah berarti ada V1 dan V2. V1-nya yaitu 1 liter menjadi 2 liter. Dengan suhu tetap. Oh, berarti tetap isotermal. Ini T tetap. Selanjutnya, gas didinginkan menjadi 200 Kelvin. Oh, itu T1 ya. Ini T2. 200 Kelvin. Ini T1. Dan selanjutnya dikompres lagi menjadi 1 liter dengan suhu tetap. Dikompres. Sekarang menjadi 1 liter. Kompres. Berarti nanti tekanannya membesar nih. Berapa usaha yang dilakukan gas itu? Gunakan grafik PV dalam pengerjaan. Yang ditanyakan usaha yang dilakukan gas itu, W-nya ya. Yang pertama, ini P, ini V ya. Kan dari 1 liter menjadi 2 liter. Itu dilakukan pada proses isotermik. Berarti kan begini grafiknya. Dari 1 liter menjadi 2 liter. Ini 1. Ini 2. Nah, gitu maksudnya. Setelah itu gas didinginkan menjadi 200 Kelvin. Ini T-nya 400 Kelvin ya. Ini juga sama, di sini T-nya sama dengan 400 Kelvin karena kan prosesnya itu isotermik. Habis itu didinginkan menjadi 200 Kelvin dan selanjutnya dikompres lagi menjadi 1 liter dengan suhu tetap. Nanti kan motornya nggak ada. Nah. Ya. Selanjutnya gas didinginkan menjadi 200 Kelvin dan selanjutnya dikompres lagi menjadi 1 liter dengan suhu tetap. Suhunya tetap ya. Suhunya tetap. Berapakah usaha yang dilakukan gas itu? Yuk kita pelan-pelan saja. Nah, coba kita cari P-nya dulu ya. Misalkan ini proses ini titik A, ini titik B. Berarti PV sama dengan nRT. VA, VA. Ini berarti TA. VA, VA-nya kan 1 liter ya. 1 liter itu jadiin meter kubik berarti 10 pangkat min 3. N-nya 1/10. R-nya 8,31. Ini TA-nya berarti 400. Berarti PA-nya sama dengan coret 8,31 kali 40
Ini berarti kali 10 pangkat 3. Ini Pascal. Ini PA-nya. Terus kalau pas di sini ya. Sebenarnya ini sudah ada usahanya ini. Ya, sudah ada usahanya. Cuman yang proses yang kedua, selanjutnya gas didinginkan menjadi 200 Kelvin. Ya. Dinginkan menjadi 200 Kelvin. Dan selanjutnya dikompres lagi menjadi 1 liter dengan suhu tetap. Nah itu, coba ini. Nah ini kok macet lagi nih. V ini V. Didinginkan. Kalau didinginkan berarti nanti volumenya mengecil ya. Mengecil. Kan pas waktu dia bersuhu apa namanya? Pas waktu bersuhu 400 Kelvin, terus dia itu didinginkan menjadi 200 Kelvin ya. Kalau secara apa namanya perbandingan kan gini. V per T V per T ya. V per T. Kalau isobarik itu berarti begini, V per T sama dengan V per T. Tapi kalau misalnya bukan isobarik, berarti ini kita tulis lengkap ya, PV per T. Nah, gini. Ini PA, VA, TA. Berarti PB, VB, TB. Nah. PA-nya, ini berarti ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah, kondisi pertama kan TA sama dengan dari A ke B kan mengalami isobarik ya. Maaf, isotermik. Berarti PA, VA sama dengan PB, VB. Nah, PA-nya ini nilainya. PA nanti kita hitung saja sama dengan PB, PB. Kalau untuk proses dari A ke B. Nah, berarti untuk PB-nya sama dengan PA, VA per PB. PA, VA-nya di situ 1 liter. Ini 2 liter. Berarti untuk PB-nya setengahnya. Karena untuk proses isotermik. Tapi kalau misalkan setelah suhunya diturunkan ya, menjadi 200 Kelvin. Kok sepertinya macet lagi nih. Monggo, kita bahas yang mana dulu ini ya. Macet semuanya ini kayaknya ini. Lewat lagi enggak apa-apa, Pak. Lanjutnya aja yang kira-kira Lewat. ada gambaran dulu. Mohon izin sebelum lanjut ke soal berikutnya, tolong yang belum di-mute dulu soalnya keganggu lihat penjelasannya. Pak Nurhuda, Bu Umu sama Pak Nurhuda sama Bu Umu. Oh ya, silakan di-mute dulu, ini siapa aja yang belum di-mute nih. Udah Pak, udah di-mute. Ya, sudah Oke, di-mute. makasih Pak. Oke, sudah di-mute semua ya. Mute. Wah, ini hari ini kok saya macet-macet terus nih. Ada apa ini?
Dulu, mudah-mudahan ini enggak macet lagi. Saya lihat di nomor 15. Coba ini ya. Gas ideal monoatomik sebanyak, ini punyanya Bu Windy kayaknya. Gas ideal monoatomik sebanyak N mol berada di dalam ruang tertutup, mengalami proses dengan siklus A, B, C, A. Oh, ini hampir mirip. Seperti diagram P, itu bukan PT ya, PV harusnya. Proses B dan C adalah proses isotermik, BC. Jika R adalah tetapan gas umum, maka yang A, kalor yang dilepas pada proses BC tidak dapat ditentukan karena tidak ada informasi nilai tekanan C dan PC. Nah, itu PC-nya sudah ada nilai. Kemudian perubahan energi dalam pada proses CA tidak dapat ditentukan. CA karena tidak ada informasi nilai tekanan di C atau PC. Yang C, proses BC pada gas dilakukan usaha sebesar 3P0, V0, dan 3. Perubahan yang di dalam sekitar. Mudah-mudahan ini ketemu ya. Kalau satu soal ketemu, biasanya yang lain tuh ikut ketemu. Macet lagi. Bismillah. Ini nomor 15. Prosesnya ini isotermik. Jadi mirip dengan yang tadi ya ini. Cuman ini proses ini naik nih. Naik. Ini usahanya kalau di total ini nilainya negatif nih karena yang atas tuh naik. Volumenya mengecil. Ini V-nya V0. Ini V-nya 3V0. Ini P0, yang ini PC. Oh, ini PC-nya. Tadi katanya PC-nya enggak ada. Coba kita cek. Kalor yang dilepas pada proses BC. BC. Ini B, ini C. Ya. Proses BC. Nah, ini kan prosesnya isotermik. Berarti delta T-nya itu 0. Sehingga Q-nya sama dengan itu W. Karena delta T-nya 0 sehingga delta U-nya itu juga 0. Q-nya sama dengan W. Nah, tadi nilai W-nya itu kalau yang isotermik nilainya nRT ln V2 per V1. Jadi Q-nya bisa ditentukan nanti ini. Dari sini nanti. Ini jabarin ya, nRT ln prosesnya ini berarti kan ini V kan dari B ke C, berarti ini V-nya V2 ya. V2-nya berarti V0. V1-nya 3 V0. Ini nanti nilainya negatif. Karena kan ini kan kurang dari 1 nilainya. Ini nanti nilai negatif. Proses BC-nya itu. Kemudian untuk yang B. Perubahan yang ada di dalam pada proses CA. CA itu isokorik. Volume tetap. Kalau volume tetap berarti W-nya itu 0.
Apakah delta U-nya tidak dapat ditentukan? Coba aja cek. Q sama dengan W plus delta U. U-nya 0, oh, Q-nya sama dengan delta U-nya. Coba lagi dalam, karena tidak ada informasi nilai tekanan C atau PC. Nah, ini delta U-nya bisa kita hitung dari 3/2 NR delta T. Delta T. Yang C. Proses BC. Pada gas dilakukan usaha besar. BC. BC-nya itu yang tadi itu ya, balik ke sini, W-nya sama dengan BC-nya itu isotermik. W-nya sama dengan nRT ln V0 per V0. Itu nilai usahanya. Nah, kalau misalkan nRT-nya kita ganti P sama V, kita tes aja. Kan PV sama dengan nRT. Misalkan proses pada saat ini ya, pada saat di titik B. Pada saat di titik B, berarti ini P-nya P0, terus V-nya itu 3 V0 nRT. Ini berarti jadinya 3 P0 V0 ln V0 per 3 V0. Yang C itu jelas salah. Karena kan di sini muncul ln sepertiga ini jadinya. Untuk yang C. Coba yang D. Perubahan energi dalam pada proses AB. Pada proses AB itu isobarik. Apakah perubahan energi dalamnya, berarti delta U-nya ya. Delta U sama dengan Q min W. Q min W-nya itu P dikali delta V ya. Berarti 3V0 min V0. Q min 2 V0 nih ya. 2P0 V0. Itu delta U-nya. Terus yang E. Kalor yang diserap pada proses AB. Proses. Yang ditanyain Q-nya. Q sama dengan W plus delta U. Nah, coba. Ini E sama D itu kan masih nyambung. Ini kan 2P0 V0. Delta U-nya kan 3/2 NR delta T ya. Berarti kan T-nya itu kita harus tahu. Pada saat di titik A itu berapa, pada saat titik B juga berapa. Di situ tidak ada informasinya ya, T-nya itu berapa. Coba kita cek yang A, proses BC, isotermik. Pak Din, Pada proses BC tidak dapat ditentukan. Okay? Yang proses BC itu kan dia ln-nya kan dia ln sepertiga tuh. Yang C, Pak. Iya. ln sepertiga kan sama saja minus ln 3 ya.
Ya, len Heeh. sepertiga kan sama saja minus dari len 3 ya. Berarti di situ nanti kan dia usahanya bernilai minus, berarti dilakukan usaha ya yang tadi ya. Yang di awal tadi Pak, kalau nggak salah sih. Yang proses C, proses BC. Kalau W-nya bernilai negatif. Berarti kan dilakukan usaha Iya ya, ini 3P0 P0 len 3. Len sepertiga kan sama saja minus dari len 3 ya Pak. Betul, iya. Jadi kan gini, wah ini kembali ke tadi muncul kan ya len sepertiga ya. Berarti Ya, ini gitu. nilainya minus gitu ya Pak ya? Iya, minus len 3. Minus len 3 UI. Betul. Berarti kan usahanya proses bernilai minus ya. bernilai minus. Ini kembali ke sini ya. Berarti ini min 3P0 V0 len 3. Nah, kalau nilainya positif berarti tadi kembali lagi ya ke apa namanya? Hukum 1 termodinamika nih. Nilainya. Kalau min berarti sistem dikenai usaha. Iya benar berarti. Jadi jawabannya yang C. Makasih Pak ya. Wah dari tadi ini saya kok blank banget ya. Oke, ini berarti jawabannya yang C. Untuk yang nomor 15. Lanjut lagi dah. Oke, ini ini Bu Septian. Ini nomor berapa ini yang dibahas nih? Terus coba kita bahas ini siapa lagi? Nurfa Sunoko. Yang nomor 42 ya. Siapa ini Bu atau Pak ya? Bu aja wis, karena di sini ada Nurfanya, Bu Nurfa wis. Situ ada grafik antara P sama V. Nah, ini untuk yang isu termik ya. Ini V1, ini V2. Ini V-nya P2, ini V-nya ini P-nya P1. Terus pertanyaannya ini apa ini? Usaha yang paling besar. Oke ya. Usaha yang paling besar. Untuk usaha yang paling besar ya berarti ini usaha yang mana? Maksudnya dari proses apa ke apa? Ini dibandingkannya dari mana ke mana? Kalau usaha berarti kan kita nyari, kalau secara grafik kita cari luas yang paling besar ya. Oh, ini ada bayangannya ini. Ini B. Ini D. Terus di sini gini ya. Ini titik A. Terus ini titik C. Kita analisis coba. Untuk yang kita kan berarti nyari apakah proses berarti AD ya, AD. BC dulu ya. Ini BC. Terus AD. Terus B.
BD. 1, 2, 3. Ada 3 berarti usahanya itu. Usaha yang paling besar. Wah. Coba kita tes dulu. Untuk yang BC ya. Coba yang BC. BC ini semuanya prosesnya isotermik. BC. BC berarti ini kalau secara gambar BC sama BD lebih besar. WBC lebih besar daripada WBD. Karena apa? Nah, ini kan kalau kita arsir kan gini. Yang BD. Kalau BC ini kan ada kelebihan sedikit nih. Nah, tapi untuk yang kalau AD sama BD itu yang paling besar. Nah, ini enggak bisa kita tentukan secara langsung ya, karena kan ini A sama B-nya kan kita nggak tahu nilai volumenya ini. Nah, tapi yang jelas kalau secara grafik itu BC usahanya lebih besar daripada BD. Ini pilihan gandanya yang mana ini? Nomor 42. Nggak ada ini ya. Kayaknya itu pilihan gandanya yang A, B, C, D. Yang A, B, C, D. A, O, Berarti luasan kan ya, Pak ya? C, D. Terus? Yang B, A, B, D, A. Yang B, A, B, D, A. A, B, D, A. Terus? Yang C? Yang C, B, C, D, B. B, C, D, B. Terus yang D? B, C, D, B. D, B, A, D. Yang D? D, B, A, D. D, B, A. D, B, A, D. Yang E? Yang E, A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Oh, begitu. Oke ya. A, B, C, A, B, C, D. Berarti kalau A, B, C, D, A, B, C, D, ini kita tarik ke bawah, ya tarik ke bawah. Ini berarti segini. Full berarti ini untuk yang A, B, C, D. Ini berarti kita harus gambarin satu-satu sebenarnya biar terlihat. Misalkan A, B, C, D itu ya. B, C, D. Berarti nanti itunya jadinya begini. A, B, C, D. Nah, begini. Luasnya yang ini kalau untuk yang A, B, C, D. Pokoknya diambil itu sampai ke sumbu X. Ini untuk yang A, B, C, D. C, D. Kalau untuk yang A, B, D, A. A, B, D, A. Kalau yang A, B, D, A itu berarti begini cuman. Nah, ini kecil. Ini yang A, B, D, A. Kecil. Terus B, C, D, B. B, C, B, C, D, B. Nah, ini juga sama nih. Juga kecil. Ini kecil yang B, C, D, B. Terus apa lagi? D, B, A, D. Nah, ini juga kecil nih.
DB AB. Ini juga kecil. DB AD. Ini kecil dan nilainya negatif ini. Oh, berarti sangat kecil. Terus untuk yang ABCDA. ABCDA. ABCDA berarti gini. Nah, ABCDA. Berarti yang paling besar itu yang ini, Bu. Ini yang paling besar. Karena kan prosesnya gini. ABCD. ABCD. Berarti cuma sampai sini aja. Sampai titik D. Ya. Nah, AB itu punya usaha. Usahanya ya ini. Sampai ke sini. Nah, kalau kita jabarin satu-satu ya. Berarti AB itu segini. Terus BC itu segini. Ini segini. Terus CD itu nggak punya. Karena dia itu isokorik. Jadi yang punya usaha itu AB sama BC aja. Untuk yang proses ABCD. Itu ya. Kalau untuk yang ABDA. ABDA. Ini ABDA. Ini siklus nih. Siklus. Kalau siklus itu diambil dalamnya. Kalau ini bukan siklus. Terus untuk yang BCDB. BCDB ini juga sama siklus. Siklus jadi diambil dalamnya. Terus DB DBAD. Nah, ini juga siklus. DBAD ini nilainya negatif karena ini prosesnya volumenya mengecil semua itu. Mengecil. Mengecil yang bagian atas itu kan mengecil, bagian bawah membesar. Berarti ini nilainya negatif. Ini yang ABCD. ABCD. Nah, ini juga sama siklus. Berarti yang terbesar tuh yang ini. Terus yang lain. Nomor 16. Sebuah refrigerator, berarti itu maksudnya mesin pendingin ya. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 16 itu dari Windy lagi ya. Windy yang nomor 16. Sebuah refrigerator menyerap daya listrik sebesar 200 watt. P-nya 200 watt. P-nya maksudnya ini daya ya, daya. Tapi bukan tekanan ya, daya. Makanya saya tulisin. Suhu rendahnya 270 Kelvin. Suhu rendah 270 Kelvin. Suhu rendah. Kalau refrigerator atau mesin pendingin ya. Pendingin berarti suhu rendahnya itu di T2-nya. Maaf. Iya, di T2-nya, T2. Dan suhu tinggi 300 Kelvin. Bila refrigerator ini ideal, berapa panas maksimal yang dapat dipindahkan dari suhu rendah? Yang ditanyain adalah panas maksimal. Berarti T2-nya dari suhu rendah ya. Kita bisa pakai perbandingan saja. Ya, perbandingan. Tadi saya bilang T1 gandengannya Q1.
Q2 gandingannya T2 ya. Nah, untuk cuman di Q1-nya kan nggak ada. Kalau ini kan daya ya. Daya itu sama dengan W per T. Jadi ini usaha nih, W sama dengan P kali T. T-nya itu kan 200. Kalau misalkan hitungnya itu per detik, berarti ini 1 detik ya. Berarti ini 200 Joule. Gitu. Nah, kita bisa langsung pakai perbandingan. Karena kan ini mesinnya masih fresh, masih baru ya. Jadi bisa langsung pakai perbandingan begini. Nah, berhubung di sini Q1 juga adanya ini W, berarti kita pakai perbandingan W per delta T sama dengan yang ditanya kan Q2, berarti Q2 per T2. W-nya di situ 200. Delta T-nya ini selisih. T-nya berapa ini? 30. Sama dengan Q2-nya yang dicari, T2-nya adalah 270. Ini bisa dicoret aja langsung. T1 ini 9 kali silang sehingga didapat 1800 Joule. Enggak ada. 1800 Joule. Berapa itu ya? Ini jawabannya nih. 16. Terus yang nomor 17. Meter kubik dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius biaya panas besi 0,11 dan koefisien mulai ruangnya sekian dan besinya 1.300, delta W dan delta U terjadi selama 1 siklus tekanan 1 atmosfer. Itu V-nya sama dengan 6 cm kubik. Ini dipanaskan dari T-nya 20 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius. Ini T1, ini T2. Bila panas jenis C-nya ya. C kecil. 0,11 kalori per gram derajat Celcius. Koefisien muai ruang maksudnya bukan mulai ya, muai ruang. Koefisien muai ruang itu gamma saja. Dengan 3,6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Dan massa besi M sama dengan 1.700 gram. Itulah delta W sama delta U-nya. Ini ada delta W sama delta U ya. Ini besi. Besi. Wah. Besi. Harusnya kan ini kan berubah. Ini kan gas ya. Berhubungan sama besi. Wah, ini tanda tanya. Ya, tanda tanya. Nanti lagi.
Oke ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kan sudah mau maghrib. Ya, kita bisa melanjutkan diskusinya di grup saja. Nanti untuk yang soal-soal yang tidak terjawab, saya saya bahas lagi di media grup WhatsApp saja ya, karena kan ini sudah waktunya sudah mau beribadah. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kali ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mulai dari awal hingga akhir ya. Atas segala kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam tembus P3K. Jangan